Saya baru kedua dari mama dan bapak. Di sini saya mau ceritakan mengenai bapak saya ini mulai dari sakit sampai bagaimana saya mengeluarkannya dari rumah sakit. Seperti kita ketahui bersama, sebenarnya bapak kami ini sakitnya itu stroke sama diabetes. Nah, sudah dirawat oleh saudara-saudara saya selama hampir 1 bulan 3 minggu, sampai adik saya terbang dari Jakarta meninggalkan pekerjaannya untuk mengurus bapak saya. Bagaimana supaya bapak kami ini bisa sembuh? Tapi Tuhan berkehendak lain. Mungkin sudah begini cara bapak kami tercinta pergi. Menjelang 3 hari menjelang kepergian bapak kami tiba-tiba koma dan saudara-saudara saya melarikan ke rumah sakit. Dari rumah sakit di Sidikalang ini dirujuk ke Bina Kasih Medan, tapi di Sidikalang ini tidak ada indikasi, mohon maaf, yang sekarang lagi isu secara internasional yang menyebabkan ekonomi kita juga kacau, keadaan dunia juga kacau, karena itu kita semua tahu yang namanya coronavirus COVID-19. Nah, itu sudah menjadi hal yang pokok permasalahan di seluruh dunia. Entah kenapa di rumah sakit Bina Kasih itu tidak Bina Kasih menyatakan kalau bapak kami itu harus dicek oleh 3 dokter. Dokter pertama itu syaraf, dokter kedua diabetes mellitus, dan dokter ketiga ginjal. Dokter pertama syaraf mengatakan bahwa bapak kami ini sudah ada pendarahan di otak. Jadi ya kita upayakan yang terbaik. Yang kedua, bahwasanya bapak kami ini sudah penyakit diabetes mellitus tingkat yang sudah parah, jadi memerlukan pengobatan yang tidak biasa. Yang ketiga itu seharusnya dokter ginjal. Tapi kita nggak tahu kenapa bapak kami diperiksa oleh dokter paru. Kita nggak tahu ya. Tiba-tiba dilakukan tindakan, diperiksa ke dokter paru. Nah, dokter paru tiba-tiba menyatakan bahwasanya keluarkan hasil bahwa bapak kami ini ada yang namanya probable COVID. Kalau dulu waktu awal-awal corona kita pernah dengar sekitar ODP, pernah dengar ODP ya, orang dalam pantauan atau orang dalam gejala. Nah, itu sekarang dirubah pernyataan oleh Menteri Kesehatan, dirubah menjadi probable COVID. Sebenarnya probable ini dalam artian sebenarnya itu artinya kemungkinan, bisa iya dan bisa tidak. Setelah hasil probable itu COVID itu keluar, terus pada jam 8 lewat 8 waktu Bali, bapak kami nyatakan meninggal. Saya terkejut karena memang secara protap itu kita nggak bisa masuk ke ruangan. Kami di video call oleh dokter yang menangani bapak kami tersebut, dan pada saat itu juga kami bersama kami semua borunya di telepon video call secara langsung pada jam-jam sekian. Jam 8 lewat 11 menyatakan bahwa Bapak Jesse Anipar telah meninggal karena batang nadi di otak dan jantung tidak berdenyut lagi. Oke. Nah, yang jadi permasalahan, sewaktu bapak kami mau dibawa pulang, ternyata mereka sudah mengikutinya secara protokol COVID. Nah, bapak kami sudah dibungkus pakai plastik dan dimasukkan ke peti. Adik saya sebelum saya sampai, saya langsung pada saat di video call, saya masih meeting di kantor, saya langsung berhenti, langsung pesan tiket rapid test, saya langsung terbang dari Bali ke Medan. Selama itu juga adik saya berjuang untuk mengeluarkan bapak saya dan ditolak mental-mental sama direktur di sana. Tetapi saya berdasarkan pengetahuan saya, berdasarkan apa yang sudah saya lihat dan saya membaca banyak literatur, saya tidak percaya bapak saya itu COVID. Saya memaksa direktur utamanya mengeluarkan surat menyatakan bahwa bapak kami terkonfirmasi positif. Nyatakan surat dan ditandatangani bahwasannya benar. Semua tidak ada yang berani. Dokter juga tidak berani menyatakan bahwa bapak kami terkonfirmasi positif. Tapi yang jadi buat kita iba, karena kita wajar pihak tua kita di kampung ini menyatakan oke, bawa ke kampung, tapi minta surat lah menyatakan bahwa bapak kita itu bukan COVID. Sementara di sana rumah sakit itu tidak mau mengeluarkan surat itu. Kita berjuang sampai
Ketua Satgas Sumatera Utara, Bapak Kolonel apa saya lupa, saya berdebat sama mereka, satu Kapolsek Sunggal juga saya berdebat. Kita sebagai warga negara, saya bilang kita mematuhin, kita oke aja kalau memang Bapak kami ini positif, kita terima, tapi mana swabnya? Kita minta hasil swab. Mereka juga tidak bisa keluarkan dengan pernyataan swab itu 3-5 hari. Pada sepengetahuan saya, swab itu bisa 1 kali 24 jam, memang dengan biaya yang lebih. Tapi kita anak-anaknya sudah oke, nggak apa-apa. Silahkan, kita mau bayar berapapun hasil swab itu kita mau. Dan anehnya, mereka tetap tidak mau bisa mengeluarkan. Tidak mungkin dengan logika, seorang direktur utama rumah sakit tidak punya koneksi untuk menghubungi pihak terkait untuk mengeluarkan swab pada saat itu juga. Itu hal yang tidak mungkin. Sementara sudah mendekati Bapak kami itu sudah lebih dari 12 jam meninggal. Tetapi dengan penuh perjuangan dan penekanan, mereka tetap berkata, iya hasil swab itu 3 atau 5 hari lagi. Tapi saya bilang ini probable COVID ini belum tentu Bapak saya itu 100% COVID. Ibu pastikan nggak? Memang benar nggak Bapak kami ini kena COVID? Kalau memang benar Bapak kami ini COVID, harusnya kami satu keluarga udah di rapid test. Harusnya kalian juga nggak berani pegang Bapak saya ini, saya bilang. Kalian itu pasti sudah pergi jauh lari karena nggak mungkin kalian berani pegang Bapak saya sementara kalian menyatakan probable COVID. Nah, semua mereka terdiam, tidak berani mengatakan apa-apa. Saat Ketua Satgas Sumatera Utara, Bapak saya lupa Bapak Kolonel apa gitu, menyatakan oke, jadinya pihak keluarga mau seperti apa. Saya mau surat, kalian keluarkan surat bahwasanya Bapak saya ini tidak ada terkena COVID. Tapi mungkin kita nggak tahu, yang tahu itu mungkin pihak rumah sakit atau seperti apa. Mungkin ada sesuatu yang didapat dengan menyatakan Bapak kami probable COVID. Itu saya sharing ke keluarga-keluarga sekalian. Kita nggak tahu apa masuk rumah sakit, menyatakan seorang pasien itu dinyatakan probable COVID atau apa kita nggak tahu. Tapi saya bilang, yang tahu ini mungkin kalian bisa mendapat uang dari sini. Seperti yang kita tahu di berita-berita, bahwasanya jika kalian menyatakan ada seorang COVID itu kalian bisa dapat duit. Tapi saya nggak bisa menunjukkan bukti. Tapi mungkin itu yang terjadi, makanya kalian berani menyatakan Bapak saya positif COVID. Mungkin di sini para ama, inang, keluarga semua bertanya, di mana Bapak kami kok nggak ada? Pada banyak mungkin tahu. Kami sebagai anak, mereka tetap mengotot bahwasannya nyatakan bahwa Bapak kami itu COVID. Tapi saya tetap ngotot, enggak, Bapak saya enggak COVID. Kalian keluarkan surat, bagaimana supaya Bapak kami ini keluar. Kebetulan rumah sakit sana juga tidak ada peti es. Maksud saya dengan logikanya masa rumah sakit tidak punya peti es, itu kan enggak masuk akal, apalagi itu sudah rumah sakit lama. Bapak kami disuruh dibawa pulang. Oke. Akhirnya dengan perdebatan sengitnya panjang, saya juga sudah bertemu kolonel, sudah bertemu sama polsek sekian, polsek sekitar, dan saya memaksa mereka tetap menyatakan bahwasanya keluarkan hasil swab atau tidak, kalian harus tanda tangan di surat menyatakan bahwa Bapak saya ini COVID. Mereka tidak berani, tapi mereka mengeluarkan hasil CT scan bahwasanya di paru Bapak kami ada pneumonia. Memang beberapa tahun yang lalu Bapak kami pernah ada masalah paru, dirawat di Rumah Sakit Elizabeth. Mungkin itu bakteri yang berkembang lagi seperti itu. Jadi yang buat saya menangis, sekitar 1 jam yang lalu hasil swab Bapak kami itu sudah keluar. Dan semua tahu swab Bapak kami itu apa? Itu negatif. Seandainya itu pada saat itu keluar, kami bisa memestakan Bapak kami itu di sini. Kita bisa menari di hadapan Bapak kami, tapi apa? Kita nggak tahu apa pemerintah maksudnya itu, sehingga kami tidak tega karena sudah lebih dari 24 jam Bapak kami itu di dalam peti tidak diformalin, tapi kita sekeluarga berinisiatif, kasihan Bapak kami ini tidak formalin masukkan peti, kalau sampai kami tahan sampai hari ini. Akhirnya kemarin sore kami kubur karena udah dibungkus segala macam, kita udah nggak sanggup lagi melihat, kita cuman diam di sini sebentar, kita langsung kuburkan. Nah, sehingga keputusan keluarga juga oke lah, besok kita acara adat, karena mungkin kita namanya Sidikalang ini kita bukan kota yang terlalu besar, mungkin sudah menyebar kalau Bapak kami ini ada terkontaminasi COVID. Tapi di sini ada ya, nanti bisa ditunjukkan sama adik saya ini, hasil swab Bapak saya ini negatif. Jadi kepada keluarga semua yang ada di sini, ini suatu pembelajaran sama kita. Kalau kita waktu kita ke rumah sakit dinyatakan positif, dinyatakan probable COVID, kalian
jangan mau langsung terima. Harus berjuang, jangan mau langsung, oke, bagaimana coba kalau tadinya kami nggak berjuang. Bapak kami pada saat itu juga dimakamkan secara protokol COVID diangkat. Kita nggak bisa melakukan seperti ini. Apa hati kami nggak hancur? Ternyata 1 jam yang lalu hasil swabnya keluar negatif. Nah, itu dia salah satu sharing itu yang buat saya sekarang sangat merasa bersedih sekali. Coba tadinya kami bisa formalin bapak kami itu, mungkin kita bisa lakukan penguburan besok. Ini apalagi hari Sabtu, mungkin masih banyak orang yang sibuk sehingga yang bisa datang pada saat ini keluarganya saya. Tapi saya sangat mengucapkan terima kasih sekali, hanya karena hati nurani. Pasti orang keluarga semua pasti